Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari yang penuh bahagia, di hari yang penuh berkat ini, kita semua diberkati oleh Tuhan oleh karena kasih pemurahan Allah yang luar biasa. Sehingga kita belum ada sebagai kita ada, kita sebagaimana kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga pada pagi ini kita boleh berkumpul, kita boleh ada, dan kita boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang kunci untuk mendapat pengampunan. Ya. Kunci untuk mendapatkan pengampunan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pengampunan itu adalah haknya Tuhan. Dan pengampunan itu pun juga sudah diajarkan Yesus kepada kita. Dan pengampunan itu pun harus kita terapkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah sebagai orang yang sudah ditebus, kita adalah orang yang sudah diampuni dosa kita. Bahwa segala pelanggaran-pelanggaran kita yang dahulu yang berat mungkin secara manusia kita tidak sanggup. Karena waktu itu ada hubungan yang dibatasi, ada hubungan yang ada jembatan, ada jurang pemisah antara Allah dengan Tuhan dan aman dengan manusia. Kenapa? Karena perbuatan manusia yang penuh dengan kejahatan. Karena manusia yang penuh dengan kekurangan di hadapan Tuhan. Karena perbuatan manusia inilah yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Kalau kita mempelajari dalam kitab Kejadian bagaimana peristiwa manusia jatuh di dalam dosa, bagaimana Adam dan Hawa sudah dipesan dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan Tuhan sudah berfirman kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Tetapi kita melihat dalam kitab kitab Kejadian di sana, bagaimana manusia begitu berusaha ingin menggebu-gebu, ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena itu ada peristiwa, ada proses. Bagaimana si iblis atau si setan ini membujuk-bujuk manusia supaya ia jatuh dalam dosa. Peristiwanya apa kalau kita menjadi sana? Nah, Tuhan menciptakan, Tuhan menempatkan di sana ada buah pengetahuan dan jahat. Tuhan berfirman kepada Adam, hai anak manusia, hai manusia, jangan sekali-sekali kamu menyentuh pohon ini. Apalagi memakan, nggak boleh keluar firman Tuhan katakan. Tetapi disitulah ada diputar balikkan, ada situasi peristiwa yang membuat manusia memang jatuh dalam dosa. Memang manusia itu harus apa istilahnya? Ada pemisah antara hubungan manusia dengan Tuhan. Disitulah terjadi jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam lembah kegelapan, jatuh di dalam hal yang seharusnya. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian di sana, bagaimana Allah sangat erat sekali hubungannya dengan manusia. Ketika Tuhan ada di Taman Firdaus, ketika manusia diizinkan Tuhan menikmati segala ciptaan Tuhan yang ada di Taman Firdaus, semuanya dengan penuh sukacita, semuanya penuh dengan kemuliaan, semuanya penuh dengan hadirat Tuhan, bahkan semuanya penuh dan penuh keindahan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab, semua yang ada di taman ini boleh kau nikmati. Semua yang ada di tempat ini, ada yang di Taman Firdaus, boleh kamu makan dengan sepuasnya. Maka firman Tuhan berpesan kepada Adam, tetapi buah yang ada di tengah-tengah itu jangan engkau makan, jangan engkau jamah. Kalau dengan apa yang dilihat. Nah, disitulah ada sesuatu proses, ada sesuatu bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa. Sehingga mungkin firman Tuhan itu disampaikan oleh Adam kepada istrinya, seorang penolong atau Hawa, perempuan yang pertama, yang menyampaikan bahwa mungkin Tuhan berpesan pesan daripada Tuhan disampaikan kepada Hawa, hei istriku,
buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah itu, pohon yang ada di tengah-tengah itu, janganlah kita makan, jangan kita melihat. Nah, tetapi kalau kita melihat kejadian sana, Adam apa Hawa berkata, kan dipandang itu sedap, kelihatannya enak dan lain sebagainya, sehingga ingin melangkah untuk mengambil. Sebab di situ ada sesuatu oknum yang membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Di situ ada satu peristiwa bagaimana yang seharusnya bisa mempertahankan kemuliaan, bisa mempertahankan yang namanya kehidupan yang bersama-sama dengan Allah, bergaulkan bersama dengan Tuhan. Tetapi kita melihat di sana, orang yang ingin berhubungan dekat kepada Tuhan, orang yang ingin bergaul karib dengan Tuhan, pasti ada halangannya, pasti ada suatu hambatan-hambatan yang dilaluinya. Nah, disitulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana setan memutarbalikkan fakta yang seharusnya firman Tuhan ditaati oleh manusia, yang seharusnya pesan firman yang disampaikan oleh Adam itu ditaati oleh semua orang. Maka di situlah manusia jatuh di dalam dosa. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya yang pertama, hubungan dengan Allah, hubungan manusia dengan Tuhan jauh. Yang kedua akibatnya, yang seharusnya Adam dan Hawa bisa menikmati segala fasilitas, semua fasilitas, semua yang ada yang disediakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan bekerja selama 6 hari. Di situ Tuhan menciptakan semua yang ada dalam dunia ini, baik hewan, binatang, buah, pohon-pohon dan segala macam. Tuhan berkata nikmati, berkati, bahkan itu menikmati semua. Tetapi pada kenyataannya, tapi mereka tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tidak taat akan perintah Tuhan. Dia tidak taat apa yang Tuhan sabdakan kepada manusia itu. Nah, itulah orang yang ketiga yang membuat hubungan manusia itu jatuh di dalam dosa. Disitulah ada hubungan manusia dengan Allah yang dibatasi. Ada suatu peristiwa yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu di zaman anugerah inilah ada satu peristiwa yang luar biasa. Setelah yang kedua adalah akibatnya mengapa ia harus diusir dari Taman Eden itu. Seharusnya bisa menikmati fasilitas. Pertama, hubungan manusia dengan Allah dengan akibat dosa itu, sehingga hubungannya tidak lagi lancar. Yang kedua, akibat jatuh di dalam dosa adalah manusia harus disingkirkan, manusia harus diusir dari Taman Eden. Tidak bisa untuk menikmati fasilitas daripada Tuhan lagi. Kenapa? Kesucian, kemuliaan, kekudusan yang seharusnya bisa dijaga tidak bisa dijaga. Kenapa? Melanggar firman Tuhan. Di saat itulah ada diputarbalikkan yang seharusnya Adam dan Hawa bisa mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun segala kesalahan yang ia berbuat, minta ampun tidak taat kepada melakukan firman, tidak bisa setia berpegang kepada firman Tuhan. Maka itulah terjadi satu peristiwa yang membuat kita sampai hari ini boleh kata dihukum oleh Tuhan. Salah satunya adalah bahwa kita yang dulu seharusnya kembali berpegang firman Tuhan, menikmati dengan segala kemuliaan, sehingga Tuhan berkata, jerih payahmu, engkau akan berusaha bekerja dengan seusaha segala usaha jerih payahmu, dan engkau akan berusaha mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Hanya bekerja dengan kekuatan manusia, bukan dengan kekuatan Tuhan lagi. Itu bagi orang yang laki-laki kan tidak taat kepada firman Tuhan. Dengan susah payahmu akan memberi makan kepada anak-anakmu. Belum lagi yang kedua, akibatnya yang kedua bahwa
di saat engkau akan bersalin, di saat engkau akan melahirkan, akan merasakan sakit dan lain sebagainya. Itu pun terjadi sampai saat ini. Itu masih dialami oleh ibu-ibu saatnya mau melahirkan dengan rasa sakit. Seperti itu akibat daripada tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah satu akibat yang tidak patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu adalah satu perseteruan Allah dengan iblis. Kenapa? Iblis dikutuk oleh Tuhan. Engkau akan menjalan, mungkin waktu itu kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin semua berjalan dengan berdiri. Tapi saat peristiwa itulah bagaimana setan atau iblis ini mempengaruhi manusia jatuh di dalam dosa. Maka ada satu kutuk yang dikeluarkan, satu kutuk yang diucapkan oleh Tuhan. Engkau akan menjalan merayap dan lain sebagainya. Tetapi suatu alangkah indahnya, Tuhan tidak hanya sebatas menghukum, dan Tuhan tidak sebatas mengutuk manusia, dan Tuhan juga tidak hanya sebatas memberikan hukuman kepada manusia, tetapi Dia tetap memberikan suatu janjinya yang memberikan suatu hal yang luar biasa kepada kita, kepada Adam dan Hawa. Bahkan Ia harus mengorbankan satu korban penyembelihan. Ia harus menyediakan orang yang setia, satu juru selamat untuk bisa mengampuni dosa manusia. Kalau kita melihat di sana di awal-awal sejarah manusia itu telanjang bulan, mereka tidak malu kan ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kekudusan yang daripada itu. Tapi kan ada pembatas yang namanya dosa, itulah si kemuliaan Tuhan hilang, sehingga manusia itu melihat bahwa mereka telanjang. Sesudah Adam dan Hawa diusir, sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan berkata, dia berpakaian tidak berpakaian. Maka dia mengambil domba untuk diambil kulitnya, disembelih, artinya ada darah pengampunan, ada darah yang harus keluar untuk bisa mengampuni orang jika manusia kembali kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa sejarah demi sejarah yang ada kita pelajari bersama-sama dalam Alkitab, yang seharusnya kita adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa, yang seharusnya kita apa yang kita lakukan kita tidak mampu membina atau menuntun hubungan baik dengan Tuhan. Dengan darah anak domba itulah kita bisa kembali berhubungan kita kepada Tuhan. Dengan pengampunan Tuhan yang diberikan, dengan pengorbanan Yesus mati di kayu salib, ada hubungan kembali, hubungan manusia yang sudah lama dipisahkan dengan kegelapan itu. Tapi dengan pengorbanan Yesus mati di kayu salib, dengan Yesus ada berkorban buat kita, sehingga hubungan manusia kembali normal sesuai dengan firman Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Dalam kitab Yeremia berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti salju. Waduh, luar biasa. Kenapa? Inilah satu janji firman Tuhan. Walaupun manusia itu perbuatannya jelek, walaupun manusia itu jatuh dalam dosa, katakan dosa yang berat, dosa yang kecil, akan diputihkan seperti salju dengan luar biasa. Waduh. Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu mengampuni dosa kita, bagaimana Allah itu menghapuskan kesalahan kita, ada janji Tuhan yang luar biasa. Maka di saat itu, di saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan tidak membiarkan dia. Tapi ada janji yang luar biasa. Dia mengorbankan darah anak dombanya. Anak darah domba menggambarkan Kristus yang mati di salib buat kita. Yesus yang mati, yang rela buat kita, menghapus segala dosa, bahkan yang menuntut kita kembali kepada jalan kebenaran. Dengan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, ia lahir, bahkan sampai ia bangkit, mati, bangkit dan kembali naik ke surga dengan satu tujuan, untuk mengasihi umat manusia.
Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 kan, itulah satu bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah satu bukti bahwa Allah benar-benar ingin mengampuni dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang telah memberikan anak, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan mengalami kehukuman, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah wujud kasih Tuhan kepada manusia. Itulah wujud kasih Tuhan yang luar biasa. Wujud kasih Tuhan mau mengampuni orang yang bersalah saat ini. Sampaikan Yeremia berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmis, tetapi kalau mau percaya kepada nama Yesus. Kita lihat dan kita bandingkan, kita sebagai referensi dari Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya, kuncinya orang yang percaya baru mau diampuni dosanya. Nah, kita melihat satu peristiwa yang setiap tahun dialami oleh saudara-saudara kita, hari besar yang membuat hari yang berbahagia buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Setiap tahun dia merayakan, dan disitulah ada peristiwa saling memaafkan. Ya. Satu peristiwa mungkin dalam hari itu membuat lahir yang baru, membuat hati yang baru, tidak ada beban dan masalah. Memberikan memaafkan, ada yang mengampuni segala kesalahannya. Itu yang mereka lakukan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka memberikan maaf itu secara tulus kepada orang yang bersalah kepada mereka, atau hanya sekedar melakukan rutinitas setiap tahunnya karena merayakan hari yang berbahagia itu? Bisa silaturahmi satu dengan yang lain, bisa kita berkunjung ke tetangga dan lain sebagainya di hari yang berbahagia itu, bisa saling memaafkan. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah memberikan maaf? Bisakah kita memberikan pengampunan? Bisakah kita orang yang bersalah kita berikan maaf dengan tulus, atau hanya dengan perbuatan, hanya dengan setiap tahunnya saja sebagai rutinitas? Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang dikerjakan oleh manusia, yang dilakukan adalah sifatnya kadang-kadang tidak tulus. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang istilahnya ada masalah sejak lama, di hari yang berbahagia itu mereka tidak mau mengampuni. Dengan bukti apa? Masih banyak orang yang tidak saling menyapa, artinya ada dendam, sehingga terjadilah suatu gap, mungkin tetangga satu dengan yang nggak mau bertanya dan lain sebagainya. Tetapi dengan peristiwa Yesus lahir dalam dunia ini yang akan menggenapi seluruh perlengkapan untuk melengkapi seluruh kebenaran firman Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kebinasaan, akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Pengampunan yang Tuhan beri itu adalah sifatnya tulus. Pengampunan yang Tuhan kerjakan kepada manusia itu tidak ada bayarannya, bahkan harganya itu sangat lunas dalam 1 Petrus. Pengampunan yang Tuhan beri dengan harga yang sangat lunas, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang mahal, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Kristus Yesus. Pengampunan Tuhan yang berikan, pengampunan yang Tuhan sediakan. Hanya syaratnya apa? Cukup percaya kepada nama Tuhan, cukup percaya kepada nama Yesus. Maka pengampunan yang Tuhan beri ada sifatnya yang kekal, artinya tidak akan mengalami hukuman mati. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, arti daripada pengampunan adalah memaafkan kesalahan orang. Arti pengampunan, mengampuni adalah memberikan maaf orang yang salah kepada kita, saling memaafkan, saling melupakan segala pelanggaran. Saatnya adalah saling memaafkan. Nah, definisi daripada mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah.
Tindakan mengampuni adalah tindakan memaafkan atau melupakan orang yang bersalah kepada kita. Nah, kalau kita melihat dalam kata Yunani adalah diterjemahkan dalam mengampuni berarti merelakan, melupakan kesalahan orang itu. Nah, arti merelakan, melupakan berarti kita, kalau kita mengampuni, kita memberikan maaf kepada orang dengan tulus, berarti kita lupa. Ya. Kita lupa akan kesalahan mereka, kita lupa akan perbuatan-perbuatan yang jahat yang mereka lakukan dalam hidup kita. Merelakan. Makanya saya sampaikan tadi, bukan hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kebiasaan yang kita lakukan, atau kebiasaan setiap tahunnya kita bisa memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, tetapi merelakan segala sesuatu, merelakan apa yang kita perbuat, mereka yang berbuat yang mengecewakan kita harus rela melupakan itu dan kita diperbaharui kembali. Ada hubungan kembali baik orang yang tidak, ya orang yang satu dengan yang lain, dengan merelakan membuang segala kesalahannya, mengampuni orang yang bersalah, tindakan memaafkan, mengampuni orang itu, berarti ada lembaran baru yang harus dikerjakannya, mengisi kembali lembaran baru. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mengampuni, merelakan. Selama ini saya katakan tadi, selama ini orang yang tidak menurut, ya, sebagai contoh mungkin orang yang tidak mampu membayar utang, begitu utangnya dibebaskan, mereka sukacita. Itu kan arti pengampunan. Emang arti pengampunan yang sesungguhnya di saat kita mengalami beban, di saat kita mengalami yang namanya dosa, di saat kita mengalami yang namanya jurang pemisah dengan Tuhan, setelah Tuhan merelakan mengampuni dosa kita, setelah Tuhan menolong bahkan memaafkan segala kesalahan kita, betapa plongnya hati kita. Kenapa? Tuhan mengampuni kita dengan tulus, tidak dengan embel-embel yang lain. Tidak ada pamrih. Tuhan setia. Dia mengampuni dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai contoh Yesus mengampuni orang yang bersalah dalam Biblia adalah di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 di dalam ayat yang ke-15 berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Satu teladan yang Tuhan berikan. Jika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, konsekuensinya juga adalah Tuhan, Bapa kita, Tuhan kita tidak akan mengampuni segala kesalahan kita. Luar biasa ya Bapak Ibu. Artinya, lebih dahulu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita memberikan maaf orang yang mengecewakan kita memberikan suatu merelakan segala hal yang kita lakukan mengecewakan hati mereka, dan kita minta maaf kepada mereka, dan Bapa yang ada di surga, Dia juga akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita tidak mau mengampuni orang yang mengecewakan kita, Bapa yang ada di surga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat suatu peristiwa di sana, Tuhan Yesus di saat mau disalib, ada sepasang penjahat di kanan dan kiri. Yang satu berkata dengan apa istilahnya, dengan sombongnya, jika engkau anak Allah, selamatkanlah engkau dan selamatkanlah kami. Tapi kita melihat di sana bagaimana seorang penjahat yang satunya ia berkata, kita ini seharusnya orang yang harus dihukum, yang seharusnya kita patut kita menerima hukuman itu, tapi kita melihat kalau Yesus anak Allah ini tidak bersalah. Nah, Bapak Ibu yang kasih satu keteladanan yang luar biasa, dengan kerendahan hati ia berkata, kita adalah orang yang bersalah, kita orang yang berdosa karena perbuatan jahat itu, yang melakukan pelanggaran mencuri dan lain sebagainya. Sepatutnya kita yang dihukum, tetapi Yesus Kristus ini yang tidak layak, yang harusnya dihukum.
Satu harapan, maka ia berkata, Tuhan, jika Engkau ke taman Firdaus, ampunilah kami, bawalah kami. Tuhan berkata saat ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Artinya apa? Di situ ada satu peristiwa bagaimana penjahat itu diampuni segala kesalahannya. Kenapa yang saya lagi percaya orang yang penjahat yang satu berkata Tuhan mau mengampuni kesalahannya. Jadi Yesus berkata, hari ini juga aku akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aduh, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, jika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus juga tidak akan mengampuni salah pelanggaran kita. Tetapi biarlah pada pagi yang indah ini, sesuai dengan definisi dan pengampunan, tindakan untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dia berkata merelakan, mengosongkan hidup kita kembali ke titik nol. Artinya mau sudah lahir kembali. Kalau firman Tuhan katakan relakan berarti lahir kembali. Kalau kita melihat satu peristiwa baptisan di sana, nah, satu hal yang luar biasa. Di saat kita percaya, waktu itu saat kita dibaptis masuk di dalam air, segala dosa-dosa yang kita perbuat, segala dosa-dosa pelanggaran kita yang kita lakukan, di saat kita dibaptis di dalam nama Tuhan Bapa ada di surga, maka kita sudah keluar daripada air itu. Hidup kita sudah dinormalkan, hidup kita sudah direlakan, hidup kita sudah suci di hadapan Tuhan. Sebab pelanggaran kita, dosa kita sudah dikubur bersama-sama saat kita baptis. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, keteladanan yang Tuhan berikan kepada kita adalah dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-20 ayat 34 bisa berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Nah, ini satu peristiwa bagaimana saya ucapkan tadi. Bagaimana peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Ya. Malah mereka sudah melihat peristiwa di sana bagaimana Yesus selalu berjuang memperjuangkan umat manusia, mengampuni dosa umat manusia. Yang lainnya kalau melihat dalam bagian ayat yang terakhir Lukas itu mereka sibuk membuang undi. Mereka tidak sadar perbuatan mereka yang mereka lakukan, tidak sadar bahwa itu melanggar firman Tuhan. Tapi satu peristiwa yang luar biasa, Yesus tidak tetap membenci orang yang berbuat salah itu. Yesus tidak pernah istilahnya sakit hati kepada orang-orang yang menganiaya mereka dan berkata, ya aku firman Tuhan dalam Lukas itu, Bapak ampunilah mereka. Pada secara manusia, Yesus dijahati. Kita dijahati oleh tetangga kita menyakiti orang tua dan lain sebagainya. Tapi Bapak yang ada di surga berkata apa? Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang luar biasa Bapak Ibu kasih. Hal yang luar biasa, hal yang bukan istimewa benar-benar itu buat kita. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan katakan dari dunia akan diputihkan seperti salju dengan syarat. Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada Yesus, akan memperoleh hidup yang kekal, yang artinya dosanya dimaafkan, dosanya direlakan, dikubur bersama-sama dengan Yesus. Kita tahu hidup kita sebagai orang yang percaya, sudah kita percaya kepada nama Yesus, jaminan hidup yang kekal itu sudah Tuhan jamin. Maka lagi dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Waduh, luar biasa. Inilah suatu bukti pengampunan, suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya kepada nama Yesus. Yang kedua, melupakan segala dosa-dosa kita. Yesus mau mengampuni dosa kita. Yesus pergi. Yohanes berkata, Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Sebab di Bapakku, di rumah Bapakku banyak tempat
yang luar biasa. Tempat di sana itulah suatu boleh dikata menjadi impian sebuah manusia. Ketika manusia itu mati, ketika manusia itu masuk dalam liang kubur, dipanggil oleh Tuhan, ini pertanyaannya. Apakah mereka yang percaya kepada nama Yesus pasti diselamatkan? Tapi bagaimana nasib orang yang tidak percaya kepada nama Yesus, dosanya yang masih menghimpit, dosanya yang masih menghantui? Apakah mereka bisa menikmati tempat yang disediakan oleh Tuhan itu? Saya katakan tidak bisa. Sebelum ia percaya kepada nama Yesus dan dosanya belum diampuni, mereka tidak akan bisa menikmati tempat surga yang Tuhan janjikan itu. Syaratnya kenapa? Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Usaha manusia seringkali kita melihat orang yang sudah maaf kata meninggal, dia katakan ini tujuannya untuk selamat. Tidak bisa. Keselamatan itu hanya kita kerjakan hanya di dalam nama Yesus. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan adalah sifatnya tidak usaha yang sia-sia. Usaha yang sia-sia. Kenapa? Dosanya masih menghingga, dosanya masih belum diampuni. Tetapi semenjak percaya kepada nama Yesus dan mau menyerahkan diri kepada nama Yesus, maka dosanya itu diampuni dengan luar biasa. Bersama-sama dengan Alkitab dalam yang disampaikan dalam Lukas. Maka hari ini juga aku akan bersama-sama aku di Taman Firdaus, surga yang mulia. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mengampuni. Jadi yang harus kita kerjakan. Sekarang bagaimana untuk dapat pengampunan itu? Nah, untuk mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan, bergumul mencucurkan darah. Dengan bergumul menyucurkan air mata. Artinya apa? Artinya kita bergumul di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-4 saya berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mengucurkan darah. Artinya kita tahu Yesus sudah memberikan teladan, bahkan sampai dengan darah Yesus mengorbankan buat kita. Makanya firman Tuhan katakan, kamu sudah dibeli dengan harga yang sangat lunas, bukan dengan barang fana, bukan dengan harta benda, bukan dengan kekayaan, tetapi dengan darah Kristus. Kristus sudah mencucurkan darahnya untuk mengampuni kita. Yesus sudah mencucurkan darahnya untuk mengampuni segala kesalahan kita. Mungkin kita tidak mungkin Bapak Ibu kasih Tuhan untuk bisa sampai mencucurkan darah kita. Tetapi artinya apa? Saya akan bagian situ ada orang yang bergumul, kita harus bergumul gitu. Tuhan kan jika engkau mengaku dengan lidahmu, engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan Raja akan selamat, maka dosamu akan diampuni. Ayat kita lakukan hanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus, aku percaya kepada engkau. Maka firman Tuhan katakan, aku mengampuni segala kesalahanmu, aku mengampuni dosa-dosamu. Manusia tidak mau untuk mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Selamat manusia. Banyak orang mengabaikan, banyak orang tidak mau tahu tentang kebenaran. Yesus adalah seorang Isa Al-Masih adalah seorang nabi, tetapi tidak. Tetapi secara manusia berbeda, secara 100% adalah manusia biasa dan 100% juga dia adalah Allah. Kalau kita melihat sana ada Trinitas, ada kita mempelajari secara Trinitas. Aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku, itu satu janji Tuhan. Itu satu perkataan Yesus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diizinkan bergumul, kita diizinkan Tuhan bisa lewat hidup kita sejak kita percaya kepada nama Yesus, sejak kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pribadi kita, maka kita tahu dosa kita sudah diampuni. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, hukuman dosa yang seharusnya kita menanggung dosa-dosa kita, dengan Yesus mati di kayu salib buat kita, yang mengampuni segala kesalahan kita. Luar biasa, luar biasa. Sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menikmati tempat yang Tuhan janjikan,
kita boleh diizinkan Tuhan menerima anugerah pengampunan itu. Sekali lagi, walaupun dosa kita merah seperti air bersih, sudah Tuhan putihkan seperti salju putih. Putih tidak ada, masuk lembaran baru sejak pada kita dibaptis oleh Tuhan, percaya pada nama Yesus, dan kita masuk dalam baptisan. Kita dapat satu anugerah yang luar biasa. Yang kedua adalah kita bergumul. Yang kedua adalah dalam Kolose pasal yang ketiga ayat ke-13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
pengorbanan Yesus mati di kayu salib, bahkan mencurahkan darahnya buat kita. Dia bisa mengampuni dosa kita dan kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menikmati kerajaannya. Kita akan siapkan hati kita, kita akan siapkan hidup kita untuk menikmati perjamuan kudus yang Tuhan sediakan saat buat kita. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan, syukur bagi nama-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kita bukti bahwa itu kasih Tuhan, bahwa Allah sudah melupakan segala kesalahan kita, bahwa Yesus Kristus semenjak kita percaya kepadanya, Dia melupakan segala kesalahan kita, Dia melupakan segala dosa kita yang kita lakukan. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan sanggup memutihkan seperti salju dengan darah Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia sudah menebus dosa kita. Sehingga Ia berkata, bersehari ini juga aku akan bersama-sama dengan di taman Firdaus. Artinya pengampunan yang Tuhan beri dan pengampunan yang Tuhan kerjakan kepada manusia, saat ini juga aku akan bersama-sama kamu di taman Firdaus. Janji Tuhan yang luar biasa. Hanya cukup percaya kepada nama Yesus, dosamu sudah diampuni. Cukup percaya, mengaku lewat hatimu dan menerima Aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini juga aku akan
akan bersama-sama aku di taman Firdaus. Artinya pengampunan yang Tuhan beri, Tuhan akan kuduskan dan sucikan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Yesus. Serta ingat dengan asal firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat kedua. Kalau kau mau mengampuni kesalahan orang, kalau kau mau mengampuni, bahkan ia pun bersedia akan segala sakit penyakit kita pun disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga yang kedua, Tuhan berkata, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dengan pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib, Dia akan menyembuhkan segala penyakitmu asal kita mau percaya kepada Tuhan. Kau tahu penyakit apa yang kita alami, penyakit apa yang kita alami. Setelah kita mau mengampuni orang yang bersalah kita, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Cukup percaya kepada nama Yesus dan menerima sebagai Tuhan dan Selamat Yesus dalam hidup kita. Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Bukan janji kosong, janji kepada firman Tuhan saya katakan bahwa janji iya dan amin. Janji Tuhan iya tidak akan pernah mengecewakan manusia yang mempercayai kepada kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Karena begitu Allah cipta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dan begitu Allah cipta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang binasa tak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya, 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 haleluya. Inilah wujud kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di hadapan kita saat ini tersedia berkat pekerjaan suci. Inilah wujud perjamuan, inilah wujud kasih Tuhan kepada kita. Inilah Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban buat kita, sudah menyerahkan hidupnya kepada kita, bahkan darahnya sekali tercucur di kayu salib, bahkan tubuhnya penuh dengan lumuran darah. Dia berjanji mengampuni dosa kita, Dia memaafkan segala kesalahannya, bahkan Ia pun menyembuhkan
segala sakit penyakit yang diderita oleh manusia. Asal mau percaya kepada nama Yesus, asal mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan mengalami banyak mujizat yang Tuhan kerjakan, banyak mujizat yang Tuhan janji. Asal percaya kepada nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjuangan kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita. Inilah wujud besar kasih Tuhan, inilah wujud besar kasih kemuliaan Tuhan buat manusia. Dia telah mati buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah berkorban buat kami, bahkan memberikan satu janji yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya, pada setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Mereka tidak akan binasa, mereka tidak akan mengalami hukuman mati, tapi mereka menerima hidup yang kekal. Inilah wujud kasih-Mu sebentar kami akan melakukan menerima perjamuan kudus pada saat kali ini, untuk meneguhkan iman percaya kami di hadapan-Mu, untuk meneguhkan iman kami dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi pada hidup kami. Setiap sarana prasarana yang dipakai Tuhan, anggur dan roti, bahkan peralatan yang dipakai Tuhan, kuduskan dan bubuhkan berkat di dalamnya, sehingga kami boleh mengerjakan dengan ketulusan hati kami, sehingga ada mujizat demi mujizat yang terjadi dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni kesalahan kami. Kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka Bapa yang ada di surga mengampuni kami segala kesalahan kami, melupakan segala kesalahan kami. Terpuji dan nama Bapa, kami akan menikmati dan memakan bersama-sama tubuh dan darah-Mu dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Karena begitu besar. Karena begitu amat cinta dunia, yang melambangkan darah tubuh dan bangsa Kristus yang sudah dipecah-pecahkannya, yang sudah berkorban buat kita. Kita akan nikmati sebentar dengan iman berkata, dengan percayaan kita berkata, dengan perkataan iman berkata, Tuhan, aku setelah menerima tubuh dan darah-Mu, aku mau berhasil dalam bidang apa saja sebutkan kepada Tuhan.
Tuhan, aku telah menerima tubuh dan darah-Mu, aku mau berhasil menikmati Tuhan berkat Tuhan dan lain sebagainya. Katakan dengan penuh iman kepada Tuhan. Perkataan iman akan nyata, perkataan iman itu akan dinyatakan dengan luar biasa sejak kita percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, Tuhan sudah berkorban buat kami, dan kami akan menikmati bersama-sama di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dinamakan bersama-sama tubuh daripada Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kita anggap anggur yang melambangkan darah Kristus. Demikian firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami akan terima dan kami akan minum darah-Mu di dalam nama Allah, Bapa, dan Putra, Roh dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih pengampunan dosa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kami. Kami imani dan kami percaya Tuhan, kami sudah dibebaskan. Dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, hamba mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Hamba mengucap syukur Tuhan, kesembuhan sudah terjadi dalam hidup kami. Pemulihan sudah terjadi sebab Engkau sudah mengampuni dosa kami. Dan kami sudah menikmati janji-janji perjamuan kudus yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya dengan apa yang kami lakukan, dengan ibadah yang kami kerjakan, dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar, menjadi satu buah pengharapan yang luar biasa buat kami. Menjadi buah yang sangat luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, materikan semua firman-Mu, materikan apa yang sudah kami lakukan, sempurnakan Tuhan apa yang kami lakukan di dalam hadirat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu dan segala kemuliaan, keagungan kami kembalikan untuk nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu, ilah doa ucapan syukur kami, ilah penyembahan kami di hadapan, dan perkataan iman kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah kabulkan dan Tuhan sudah izinkan semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan memberi persembahan kerjaan Tuhan tempat ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita berdoa supaya Tuhan menangkan jiwa-jiwa, Tuhan datangkan jiwa-jiwa, bahkan pembangunan yang belum terselesai. Telah Tuhan kirim berkat, karena Tuhan yang sudah membuka pintu, yang sudah membangun tempat ini. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Kita imani perkataan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, terlebih untuk pilkades yang akan datang. Kita doakan, biarlah kita mempunyai pemimpin, ya, pemimpin yang bertanggung jawab. Itu yang utama, ya. Melayani masyarakat dengan kerendahan hati, bahkan setiap pekerjaannya mereka boleh takut akan Tuhan. Itu yang terlebih. Kita berdoa kepala desa yang akan terpilih, siapa saja kita akan doakan, ya. Kita yang mendoakan yang terbaik. Biarlah kita di dalam ibadah kita, mereka juga ngerti atau dewasa, sehingga kita boleh leluasa memuji nama Tuhan. Kita berdoa. Nanti tanggal berapa ya? 14. Ya, kita doakan pilkades yang akan datang tanggal 14 hari Minggu berarti, ya. Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Nanti saya minta Mas Dani, dan doa penutup saya serahkan kepada Bapak Pembala. Kita pujikan dengan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Tuhan, haleluya. Puji bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Puji bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Puji bagi-Mu Tuhan. Puji bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Puji bagi nama-Mu. Haleluya. Yesus. Amin Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Ajaib, ajaib Yesus. Amin Tuhan. Amin. Yesus, itulah doa kami Tuhan, permohonan kami. Yesus. Puji bagi nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar akan doa kami. Dan Engkau sudah melihat setiap perkataan iman kami Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih sebentar kami akhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati ibadah ini, Tuhan sudah memberkati tempat ini, sudah memberkati kami semua yang hadir dalam ibadah setiap orang telinga yang mendengar firman-Mu, diberkatilah mereka Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hamba mengucap syukur, maka kami akan tamatkan ibadah ini. Bapak Ibu yang mengasihi, yang dikasihi oleh Tuhan, terima berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan urapan Roh Kudus menyertai kita. Bahkan diberkatilah setiap usahamu, diberkatilah setiap ternakmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah di saat engkau keluar, diberkatilah saat engkau masuk. Bahkan Tuhan menjadikan kepala bukan menjadi ekor. Bahkan segala berkat Tuhan turun di atas kita. Bahkan sinar kemuliaan Tuhan memancar hidup kita
mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, maka kami sudah melakukan ibadah ini dan kami tamatkan ibadah ini, dan kami sudah menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nanti minggu depan Mas Tony yang lain firman Tuhan. Tuhan berkati.